Malam ini kita bahas UKT ya. Jangan gitu dong, jangan UKT. Apa dong? Pendidikan. Pendidikan. Yang lagi Kalau hot sekarang. KT sudah nggak paham. Iya. Kurang undang-undang. Atau apa? Enggak usah diulang. Ini langsung aja. Intinya ya pada bidang pendidikan lah ya yang akhir-akhir ini sempat mencuat ke publik lah. Nah, kita sudah punya 3 orang narasumber ini ya. Kita akan dengar Enggak ada narasumber di sini. POV-nya, point of view masing-masing teman-teman dari pemuda itu loh di Jatim ini ya. Jadi Ditanya satu-satu dulu Bang, pandangan tentang UKT Ya. gitu. UKT naik. ya jadi ada berita ini Bang yang sempat ramai beberapa hari terakhir ini tentang kenaikan UKT di beberapa kampus ya. UKT itu uang kuliah tunggal ya. Uang kuliah tunggal yang dibayar mahasiswa lah pokoknya, biaya kuliah intinya gitu. Coba ini ada Bang Fahri. Menurut antum gimana itu UKT naik gitu? UKT naik itu, nih kalau aku salah ngomong nanti di demo juga. Ya nggak apa-apa. Jadi Siap. mahal itu relatif ya. Pertama itu mahal, misalkan 10 juta. Mungkin menurut saya oke lah, nggak apa-apa, mampu lah 10 juta. Tapi ada sebagian orang 10 juta itu gede banget gitu. Misalkan penghasilannya cuma 3 juta. Tapi harus bayar pendidikan 10 juta, itu kan bisa jadi nggak sanggup lah. Apalagi kan tinggal di kota, mungkin kebutuhannya juga banyak, terus kemudian apa-apa naik, bahan makanan naik, apalagi naik listrik naik, air naik, semua naik, pajak juga ikut naik. Ya intinya relatif lah. Tapi ada juga orang yang sebetulnya udah kaya, ya itu murah aja jatuhnya begitu. Berarti intinya ini antum sebenarnya mencoba untuk membela Nadim nih. Sebenarnya ini bisa dijadikan asisten gitu. Ya masalahnya UKT naik itu pasti ada alasannya gitu loh. Jadi aku yakin juga mereka punya alasan yang kuat kenapa UKT itu harus naik gitu. Pasti ada alasannya gitu. Tapi memang nggak bisa disalahkan juga mahasiswa itu memberontak gitu. Itu juga harus didengarkan. Intinya apapun aspirasinya, ya jangan kemarin ada yang itu kan, dipolisikan kan? Ya nggak sih? Ketika memprotes ya. Tapi sempat saya lihat itu BEM Unsur itu sempat diundang ke rapat DPR apa gimana? Karena ini kan sebenarnya mengagetkan ya. Kita nggak isu-isu yang lain ya, apalagi habis pilpres gitu ya, mesti banyak pendukung yang kecewa gitu ya. Ada isu. Gimana sih ini? Habis itu sebelumnya ada program makan siang gratis gitu ya. Dia bilang ya makan siangnya aja gratis, so katanya biar Gimana mahal. Bang? Ya. Saya sudah gemuk soalnya. Iya. Harus sedikit makannya. Kalau dari Pak Ketua gimana, Pak Ketua? Melihat Iya, kalau kita melihat realita hari ini memang semua kebutuhan ya naik ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga. Kalau misalnya dirasakan keluarga yang memang mempunyai anak, apalagi anaknya itu sudah mahasiswa, tapi keluarga itu sebetulnya pengen anaknya itu kuliah atau sekolah, itu kan secara otomatis orang tua atau ini kan punya tanggung jawab ya untuk membantu. Meskipun sebetulnya terkait dengan biaya-biaya, ya saya kira dari pemerintah juga sebetulnya harus hadir ya di situ untuk bagaimana orang-orang yang memang kemampuannya masih prasejahtera itu kan harus ada beasiswa, baik beasiswa prestasi ataupun beasiswa inilah artinya beasiswa untuk meringankan ya, misalnya dari keluarga-keluarga yang prasejahtera. Sebetulnya kalau kita lihat di negara kita itu kan biaya daripada pendidikan itu kan kurang lebih 20% ya APBN. Nah, itu kalau
lembaga. kita lihat atau kita baca data ada sekitar 665 triliun. Sementara 665 triliun itu semua untuk pendidikan. Tapi kemarin Pak Nadiem menyampaikan hanya 15%-nya dari 66 triliun itu yang terserap di perguruan tinggi. Berarti kurang lebih 99, sekian triliun aja yang dipakai untuk perguruan tinggi. Sementara perguruan tinggi kita ya, seluruh Indonesia juga banyak gitu. Kau nggak dapat style ya? Style. Saya dapat KIP. Nggak ada yang mau kuliah KIP, saya dapat. Jadi itu pemerataan, kemudian bagaimana mengelola ya anggaran ini ya harus efektif mungkin. Kalau misalnya dibebankan dengan UKT, kenaikan UKT sementara tidak disurvei ya atau tidak dilakukan penelitian terkait dengan seperti apa sih keluarga itu, apakah dia mampu atau enggak. Nah itu kan bisa jadi Supaya ini ya tepat sasaran. Tetapi kalau semuanya disamaratakan ya otomatis keluarga-keluarga yang kurang itu juga gitu saya kira. Insyaallah. Ini kalau kuliah sendiri itu sebetulnya penting nggak sih? Maksudnya kan kemarin ada yang bilang Kebutuhan tersier. kebutuhan ketiga ya. Ya, Ya. Sebetulnya menurut saya ada benarnya juga. Menurutku ya, karena semua nggak harus jalur formal. Cuman memang butuh ijazah. Kalau kerja, ya memang dilema gitu. Antum punya pandangan kuliah itu penting nggak? Ya, kalau menurut saya kuliah itu penting karena kan Kitanya gimana? apa namanya tidak hanya sebatas mungkin ijazah SMA saja ya, karena kan ketika kita melanjutkan pendidikan ya otomatis ada peningkatan ilmu dan juga pengalaman lebih luas lagi. Jadi kalau hanya sebatas SMA saja ya mungkin peluang untuk lapangan kerja pekerjaan kecil itu menurut saya. Ketika sudah kita melanjutkan ke dunia perguruan tinggi, otomatis kan peluang lapangan pekerjaan semakin luas dan juga ilmu yang kita dapatkan itu semakin luas. Nah ini nih. Gini loh. Faktanya pemikiran seperti ini sebenarnya yang Orientasi kerja ternyata. iya, karena berorientasinya pada cari jasa untuk kerja. Padahal orang-orang pengusaha itu banyak yang kuliah dan mereka kan, Dan mereka sukses ya. karena itu kan ilmu usaha itu kan praktikal ya, nggak pakai teori ya, tapi ya intinya menurut saya bagaimana membentuk masyarakat yang terdidik aja gitu ya. Terdidik, apakah dia berjasa apa enggak? Misalnya Rocky Gerung gitu ya. Iya. Rocky Gerung dia orang terdidik, walaupun dia nggak punya ijazah S2 kan, nggak punya S3, tapi dia mengajar dok. Aku mau tanya deh, kurikulum itu kan dari tahun ke tahun tuh perubahan terus ya. Ada KTSP, Iya. terus ada KPK, KTSP. Pokoknya intinya berubah sampai Iya, terakhir ini kan kurikulum Tergantung mereka, menterinya. kan. Heeh. Harusnya kan itu hasil evaluasi dari kurikulum Sebelumnya ya. sebelumnya. Tapi kok enggak? Harusnya linear lah. Semakin baik sistemnya, kondisi semakin baik ya. Tapi kenapa kok semakin turun? Apanya? Iya, misalkan Indeks. adabnya. Itu hal lain itu. Hah? Saya kira kalau kita bicara adab ya itu nggak lepas dari ini juga si lingkungan dan sebagainya. Maksudnya ada faktor-faktor lain. Nah, Dan kalau bicara pendidikan itu kan kompleks ya. Makanya kenapa isu ini jadi ramai ya, karena emang isu pendidikan itu isu yang seksi kan untuk dibicarakan. Nah sekarang ini kalau kita lihat penelitian ini ya, data negara-negara yang maju itu rata-rata lulusan perguruan tingginya itu di atas 60%, paling nggak 50% lah, terus ke atas. Indonesia itu S1-nya aja cuman nggak sampai 5% kalau nggak salah. Itu Pak Jokowi yang bilang gitu ya. Pak Jokowi dulu pernah kaget Pak Jokowi itu. Gara-gara dia lihat
Datanya sih sampai Indonesia itu kan nggak sampai 5% gitu ya. Itu baru S1 loh. Belum kita ngomong S2 apalagi berapa persen aja itu. Iya. Mungkin 2% atau 1% bahkan. Iya. sebetulnya itu kan kembali ke kebijakan ya. Kebijakan yang mewajibkan dulu wajib belajar 9 tahun, terus Iya. lagi 12 tahun. Nah, kan wajib. Berarti kalau 12 tahun kan dari SD 6, Iya. kemudian SMP SMA 6, sudah 12 tahun. Sementara kuliah itu kan tidak wajib, berarti sudah atau apa itu? Makanya kita jadi negara industri aja. Maksudnya negara yang menyuplai tenaga kerja aja. Belum Enggak setuju saya. Nggak, yang sekarang terjadi seperti itu. Kak, pendidikan di kampus itu. Karena ya orang-orang dididik untuk jadi pekerja memang. Dan data yang tadi itu, Bang, menurut saya jadi bisa kita bilang begini bahwa sebetulnya walaupun ada staf menteri itu yang bilang tersier kita kebutuhan pendidikan, dari data yang kita lihat tadi bahwa negara maju itu jumlah sarjana yang di atas 50%, berarti sebenarnya jumlah sarjana itu jadi prasyarat gitu loh kalau kita mau menjadi negara maju. Apalagi kalau kita bicara soal Indonesia emas gitu ya. Makanya banyak gitu ya, Indonesia cemas 2045. Karena ya kita belum bicara soal pengangguran ya, ada 10 juta yang saya lihat itu kan yang berseliweran di medsos itu. 10 juta tenaga anak-anak muda generasi Z itu ya. Itu pengangguran. Nah, sementara kan kita mau menghadapi bonus demografi itu kan. Kalau misalnya ternyata ya kita punya banyak sekali tenaga kerja yang dididik dari kampus, tapi penyerapan sumber tenaga kerjanya nggak besar, nah, itu jadi pengangguran jadi banyak, dan itu jadi membebani negara kan. Artinya peluang Indonesia untuk benar-benar jadi generasi emas di 2045 itu jadi terancam tuh. Seharusnya pendidikan itu harusnya dijadikan hak dasar lah. Pemerintah harusnya melihat pendidikan sebagai hak dasar yang harus dimiliki setiap anak bangsa gitu, supaya itu juga nanti kembali ke efeknya kembali ke negara. Kalau kembali ke yang tadi terkait dengan kurikulum pergantian itu kan dia mengacu ke hasil PISA ya, artinya ada pengukuran terkait dengan tingkat membaca, kemudian tingkat bagaimana matematika dan sains. Memang dari tahun ke tahun itu Indonesia tingkatnya pernah naik tapi lebih banyak turun lah gitu. Makanya terjadi ada perubahan pergantian kurikulum. Atau karena ada ini Mas, efek TikTok itu ya, scroll. Jadi efek Lebih asik di pendek-pendek gitu. Jadi bukunya nggak lama gitu. Jadi baca buku kuliah sebentar udah pusing. Ya kan? Ada korelasinya ya. Ada korelasinya itu. Di Amerika kan udah resmi tutup kan. Indonesia kapan nih? Ya itu ada korelasinya karena Indonesia kan negara nomor 1 yang menghabiskan waktu paling lama di medsos itu ya orang Indonesia. Itu seperti seluruh dunia tuh. Habis itu netizen paling barbar di dunia itu juga Indonesia. Generasi muda kita ini. Gimana solusi dari pemuda ini yang bisa kita tawarkan untuk bisa melek literasi lah istilahnya? Iya. Kembali ke Iqra Bismi Rabbik. Iya. Jadi membaca keadaan, tapi juga tidak sekedar membaca keadaan, tapi juga ada aksinya lah. Iya, seperti kumpul dengan teman-teman yang baik, itu juga aksi. Ya, menurut saya sih itu juga udah dampak yang luar biasa. Kayak misalkan nih ada pemuda sama-sama gelisah, punya pandangan kebaikan seperti apa gitu. Ya, kumpul di masjid, kumpul semua di masjid membangun kekuatan. Nah, itu udah cukup sekali nih. Kan bisa diukur dari sholat subuh ya. Sholat subuh berapa jumlah anak muda yang sholat subuh di masjid. Nah, itu kan bisa dihitung. Kalau
Berapa Di yang pondok. sampai ke kajian? Kalau di pondok, Teladan. kalau di pondok sih karena santri semua ya otomatis sholat di masjid. Tapi kalau misalkan Di luar. di luar gitu itu kan sedikit lah. Nggak semua masjid ada anak mudanya juga. Nah itu problematik. Itu dulu sih kali PR kita mungkin. Iya, iya. Itu dari saya. Targetkan keras. Kalau saya lihatnya gini sih, membentuk karakter bangsa itu tidak bisa diserahkan ke masing-masing individu. menurut saya. Jadi memang harus ada apa namanya rekayasa sosial. Artinya pemerintah juga kan sebagai pembuat kebijakan ya harus memikirkan itu gimana regulasi-regulasi itu mendorong orang untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Kalau perlu TikTok ditutup aja gitu. Media sosial dikurangi apa. Dan Cina itu kan begitu dia. Mereka walaupun TikTok itu dari Cina, mereka filter apa-apa yang di TikTok mereka itu. Kan ada kan penelitian itu ya yang membahas itu. Jadi ternyata algoritma TikTok di negara lain itu dengan di Cina itu beda. Kalau Iya, di Cina itu mereka pernah dengar buat itu. jadi isu-isu yang baik-baik yang terkait dengan motivasi diri dan sebagainya itu. Karena itu sangat meracuni kan. Karena kalau kita bicara remaja ya, remaja itu orang apa namanya fase yang memang secara emosional belum stabil mereka. Kalau dari usia remajanya aja sudah teracuni ininya ya udah agak susah untuk itu lari. Makanya di sini juga perannya keluarga lah. Ini udah konklusi kan? Kayaknya semua dijawab Faruk udah. Sudah terus ini malam. Abang Arif itu dulu. Terakhir deh penutup menghadapi. Apa nih? Karena gini terakhir nih. Ini solusi dari Islam ini. Iya, gimana nih? Yang bahas UKT. Tadi yang nggak cuma UKT ya semuanya lah. Iya. Tadi yang Nadif tadi apa tadi tentang apa tadi bang? Kurikulum. Ya tentang tadi. Tentang literasi. Ya kayak intinya konklusinya antum lah apa? Kesimpulannya apa ini? Terus banyak kembali ke laptop. Balik ke Islam. Ini kalau kita belajar dari sejarah Islam ya, gimana Islam itu membangun masyarakat. Jadi ada segitiga apa ya? Segitiga. Pokoknya ada tiga pihak lah yang harus Tiga mengaruhi. peradatan. Kita Ada masyarakat. Jadi kalau dulu yang saya dengar ya dari kajiannya Ustaz Budi Asari, saya kan biasa ngikutin kajian beliau itu, yang pendek-pendek. Jadi dalam masyarakat Islam itu dulu yang zaman kemasan Islam, pendidikan itu yang murah. Bahkan orang yang punya minat di bidang pendidikan dan sebagainya itu memang dibiayai oleh negara. Jadi ada badan wakaf kan, Baitul Mal bukan itu ya. negara. Baitul Mal itu. Baitul Malnya negara. Nah itu yang membiayai. Nah, jadi orang itu belajar itu memang ya belajar aja fokus memang untuk apa namanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan ya mencari kebenaran lah. Sehingga dia nggak mikir juga untuk ke industri dan sebagainya. Itu pendidikan dalam perspektif Islam. Dan itu termasuk di salah satu perguruan tinggi yang di depan Papua itu kan juga sudah menerapkan seperti itu. Di mana itu? Style ya? Oh, style. Oh yes, Artinya kan ada yang lembaganya yang sudah memikirkan juga terkait dengan itu. Iya, Ya kan? nggak cuma Artinya style, ada yang lain. ada yang lain juga. iya. Salah satunya style. Iya. Dia sudah menerapkan. Ini kan ada style. Udah cukup nih. Oke. Udah. Closing statement mungkin. Udah ada. Udah. Sudah. Udah. Ya kalau sudah, alhamdulillah berarti semoga teman-teman dapat insight baru lah. Iya.